Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Muhammad Sulaiman dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di sini saya akan mendemonstrasikan teknik menyusui bayi dengan benar. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Anggun Muhammad Sulaiman dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Ibu Niat. Oh baik, Ibu Niat. Di sini saya akan melakukan atau mendemonstrasikan teknik ibu menyusui pada bayi dengan benar. Apakah Ibu bersedia? Iya. Kalau Ibu bersedia, yang pertama posisi saat menyusui, cari posisi duduk dengan santai dan nyaman. Yang baru memulai memastikan bayi berdekatan dengan payudara. Seperti ini ya Bu ya. Gendong bayi dengan lembut dan mantap. Setelah itu, posisikan bagian hidungnya hingga berseberangan dengan punting. Ini hidungnya kita tempelin atau kita berseberangan dengan punting. Yang kedua, pastikan badan dan kepala bayi lurus, tidak tertekuk. Jadi nanti saat bayi minum ASI tidak tersumbat ya Ibu ya. Bahu, punggung harus sejajar dengan kita. Kalau Ibu merasa susah untuk seperti ini, bisa dibantu dengan bantal seperti ini. Yang ketiga, merangsang bayi dengan cara mengeluarkan ASI, dioleskan di areola. Jadi kalau misalkan bayinya Ibu susah untuk menyusui, Ibu keluarkan ASI dulu, baru dioleskan di bagian areola biar si bayi itu terangsang sama punting Ibu. Yang keempat, lama menyusui 10-15 menit. Jangan sampai lebih dari itu, karena kalau Ibu kelebihan bisa jadi pada si bayi bisa mual atau gumoh, mubasir kalau air ASInya nanti keluar lagi. Dan yang kelima, susui bayi setiap 2 jam sampai 3 jam sekali. Jika bayinya Ibu tertidur, alangkah baiknya dibangunkan sebentar untuk disusuin lagi, karena biar tercukupi nutrisi dan gizinya ya Ibu. Yang keenam, susui secara bergantian antara payudara kanan dan kiri. Ini kan saya udah sebelah kanan, ganti sebelah kiri. Tujuannya biar tidak terjadi pembengkakan pada payudara Ibu atau terjadi mastitis. Mastitis itu air ASI yang tidak keluar di dalam payudara, itu nanti jadi nanah Ibu. Resikonya nanti Ibu jadi pembedahan untuk dikeluarin. Dan yang ketujuh, lepaskan isapan si kecil pelan-pelan. Kemudian tempelkan kembali. Untuk menarik punting, letakkan telunjuk ibu jari seperti ini, lalu di antara gusi, sambil kemudian bila peralatan sesuai supaya terlepas Ibu. Seperti ini. Yang kedelapan, sendawakan si bayi digendong seperti ini, lalu dikepuk-kepuk sampai bayi bersendawa. Jangan sampai ditidurkan sebelum bayi bersendawa, karena resikonya barangkali air isu keluar nanti masuk ke hidung, nanti yang ada bayinya sesak ya Ibu ya. Apakah bisa dipahami Ibu? Ya bisa. Jika ada pertanyaan, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Bisa Ibu contohkan yang tadi saya ajarkan Ibu? Posisi saat menyusui, cari posisinya Ibu yang nyaman, baru mulai memastikan bayi berdekatan dengan payudara. Gendong bagian hidung, gendong dan posisikan bagian hidung berseberangan dengan punting. Yang kedua, pastikan badan dan kepala bayi lurus ini ya, tidak tertekuk, dan leher, bahu, punggung bayi harus lurus, karena biar posisi si bayi minum ASI tidak tersumbat. Yang ketiga,
merangsang bayi dan keluarkan air ASI ibu sedikit, lalu dioleskan di aureola ibu. Air ASInya dikeluarkan sedikit ibu, air ASInya ibu boleh dikeluarkan sedikit, lalu dioleskan di bagian aureolanya. Itu tujuannya untuk merangsang si bayi ibu. Jika bayinya tidak mau minum ASI, itu untuk memancing ya ibu ya. Dan yang keempat, lama menyusui 10-15 menit, jangan sampai lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu yang ada nanti bayinya bisa kekenyangan atau nanti nggak masuk di perut, nanti yang ada keluar lagi ibu. Dan yang kelima, susui bayi setiap 2 jam sampai 3 jam sekali. Jadi kalau bayinya ibu tertidur, bisa dibangunkan dulu sementara biar nanti bisa minum susu lagi. Tujuannya biar mendapat ASI dan mendapat gizi sama proteinnya ya ibu ya. Nutrisi jangan sampai kekurangan karena bayi itu sangat penting. Dan yang keenam, susui secara bergantian antara payudara kanan dan kiri. Nah, ini kan ibu udah di bagian kanan, sekarang dipindah untuk di bagian kiri. Tujuannya biar payudara ibu tidak terjadi pembengkakan atau terjadi mastitis. Mastitis itu air ASI yang tidak bisa keluar atau nggak dikeluarkan terjadi berubah jadi nanah. Itu nanti yang ada ibu repot sendiri, bisa dibedah. Sebaiknya kalau ibu nanti menyusui bergantian antara kanan dan kiri ya ibu ya. Dan yang kedelapan, sendawakan bayi setelah menyusui. Ibu bisa digendong seperti ini, lalu dikepuk-kepuk di bagian punggung sampai bayi itu bersendawa. Jangan sampai sebelum bersendawa bayi itu udah ditidurkan, nanti yang ada muntah. Nanti muntah itu bisa masuk ke hidung, nanti malah yang terjadi bisa repot untuk si bayinya ibu ya. Cukup dari saya. Apakah ibu ada pertanyaan? Baik ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf udah mengganggu. Sekian video dari saya tentang teknik menyusui bayi yang benar. Bila ada tutur kata atau tindakan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.